Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hong! Itu hanya satu serangan, namun seluruh langit meletus dengan aksi. Simbol merah memenuhi udara saat burung vermilion melesat menembus langit. Di sekitar sayapnya yang cerah dan indah, lampu warna-warni merah melonjak seperti magma. Laba-laba emas menghela nafas dan mempersiapkan diri untuk pertempuran. Dia tahu bahwa, saudara Dao, ini pasti tidak akan membantunya. Mereka hanya saling menggunakan satu sama lain. Mereka semua berharap seseorang untuk mengambil tindakan terlebih dahulu sehingga mereka bisa masuk setelahnya untuk keuntungan pribadi. Ketika laba-laba emas membuka mulutnya, aliran putih suci yang membawa kilau berkelap-kelip mengalir keluar. Fluktuasi yang sangat mengerikan dilepaskan saat melonjak melintasi langit untuk menghalangi burung surgawi merah. Sebuah cahaya yang berapi-api berkedip. Api burung vermilion turun dan benar-benar membuat aliran ini terbakar. Daerah ini diselimuti api luar biasa yang berderak. Jelas bahwa ini bukan aliran yang sebenarnya, melainkan sutra laba-laba. Itu berkilau dan tembus cahaya, serta sangat fleksibel, membuatnya sulit untuk dihancurkan. Sayangnya, api dari burung vermilion adalah kutukannya. Mata laba-laba emas besar itu dingin. Meskipun dalam bentuk manusia, ketika membuka mulutnya, sutra laba-laba terus-menerus melesat keluar seperti sungai. Kali ini, sutra laba-laba yang dia keluarkan berbeda. Itu tidak lagi putih dan berkilau, melainkan sutra yang diwarnai kabut berdarah. Itu merah seperti gumpalan darah. Sejumlah besar ditembakkan, dan itu berubah menjadi kabut. Laba-laba emas awalnya tidak beracun dan dikenal sebagai laba-laba suci. Namun, jika mereka bisa berevolusi, mereka masih bisa mendekati ekstrim. Kabut berdarah menyelimuti udara dan berubah menjadi simbol aneh. Saat mereka terjalin di langit, kabut-kabur mulai berkeliaran ke arah Shihao. Sepertinya itu akan mengunci teknik Vermilion Bird-nya. Ini adalah teknik laba-laba emas. Dengan memurnikan darah laba-laba emasnya dan menggabungkannya dengan kabut mayat racun kuno, itu bahkan bisa membunuh para ahli tertinggi. Itu sangat tajam dan terbunuh dengan serangan tanpa bentuk. Shihao tercengang. Pada tingkat kultivasi ini, agak meremehkan menggunakan racun, namun, sekali digunakan, itu akan selalu menghasilkan efek yang mengejutkan. Akibatnya, dia sangat berhati-hati. Dia mengeluarkan artefak magis untuk menguji air. Ketika melakukan kontak dengan sutra laba-laba berdarah, itu langsung membusuk dengan suara ci. Racun yang sangat kuat. Itu terbentuk dari simbol, namun itu bisa menghancurkan artefak berharga dan membahayakan daging pembudidaya lainnya. Shihao menghindari kabut berdarah dan mengaduk api ilahinya. Rentetan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird ditampilkan hingga batasnya, dan api surga yang meluap segera mengalir turun. Dia ingin benar-benar membakar kabut ini. Namun, api tampaknya tidak begitu efektif. Meskipun kabut berdarah sutra laba-laba terbakar, setelah beberapa waktu berlalu, itu masih belum musnah. Laba-laba emas melepaskan desisan panjang. Dia menggunakan sutra laba-laba darah dan racun untuk menjebak burung vermilion. Pada saat yang sama, ia mengungkapkan bentuk aslinya. 8 kaki laba-laba lurus sempurna menusuk ke depan seperti 8 tombak emas. Shihao mengirim lengan kanannya keluar. Itu berubah menjadi sayap burung merah dan membawa cahaya yang berapi-api. Dengan suara kiang, itu bertabrakan dengan simbol emas. Ekspresi ahli tertinggi laba-laba emas berubah tiba-tiba dan dengan cepat mundur. Itu hanya satu serangan, namun kakinya segera menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Itu bahkan belum putus,
namun laba-laba itu sudah merasakan ketakutan yang luar biasa. Shihao terjun ke bawah sambil terbungkus cahaya merah. Keturunannya menyebarkan sebagian dari kabut berdarah. Dia bergegas menuju laba-laba emas untuk melepaskan serangan paling kuat. Peng! Pada akhirnya, keduanya masih melakukan kontak, bertabrakan dengan sengit. Laba-laba emas sangat terguncang, dan retakan muncul di salah satu kakinya, tampaknya hampir meledak. Ini membuat kelopak mata mereka yang menonton melompat. Pertarungan mereka baru saja dimulai, namun laba-laba emas telah menderita kerugian besar. Di depan tubuh kuat Shihao, ia hampir kehilangan salah satu kakinya. Posisi mereka berubah saat mereka terjerat seperti monster. Beberapa puluh serangan kemudian, darah menetes dari mulut laba-laba emas, dia hampir hancur berkeping-keping dari telapak tangan Shihao. Pada saat inilah semua orang benar-benar mengerti betapa kuatnya kedua saudara batu itu. Di bawah alam kultivasi yang sama, membunuh ahli tertinggi bukanlah masalah. Laba-laba emas membuka mulutnya dan meludahkan artefak berharga. Itu membentuk perisai emas, dan dengan suara kengkiang, itu memblokir serangan lawannya. Tubuh Shihao terluka parah, jadi dia tidak ingin memperpanjang pertempuran ini. Dia ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Dia mengaktifkan serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird, mengubah dirinya menjadi burung dewa berbentuk manusia. Cahaya merah segera meletus. Kaca. Beberapa serangan kemudian, perisai emas hancur dan laba-laba terbang keluar. Itu menghirup udara dingin. Adik laki-laki Stone terluka parah, namun dia masih sangat gagah berani. Jika dia berada pada kondisi puncaknya, seberapa menakutkan dia? Ini adalah pertanyaan yang direnungkan oleh setiap ahli tertinggi saat ini. Mereka percaya bahwa mulai hari ini, selama Shihao diberi waktu yang cukup, prospeknya tidak akan terbatas. Tidak ada seorang pun di wilayah gurun yang bisa menghentikan kemajuannya. Membunuh! Shihao melepaskan teriakan ringan. Dia tidak ingin membuang waktu. Serangan ganas menerobos pertahanan laba-laba emas dan akhirnya memungkinkannya untuk mendekat. Ekspresi laba-laba emas berubah. Itu dengan cepat terbang mundur, tetapi pada akhirnya, itu masih tidak bisa melepaskan diri dari Shihao. Dengan serangan ganas, kakinya patah dan terlepas dari tubuhnya. Laba-laba itu segera mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Ekspresi semua orang berubah. Pakar tertinggi laba-laba emas akan menderita kekalahan besar. Namun, tepat ketika Shihao hendak melepaskan serangan yang bahkan lebih ganas, panggung menyala dengan cahaya keemasan. Beberapa bola cahaya keemasan muncul, dan mereka secara bersamaan menembakkan sutra laba-laba emas. Formasi 8 laba-laba! Beberapa ahli tertinggi berteriak kaget. 8 bidang cahaya sangat mencolok. Kedelapan laba-laba emas mengepung Shihao dan melontarkan tatapan dingin. Mereka terus-menerus memuntahkan darah, sehingga membentuk 8 bola cahaya. Jaring laba-laba emas terbentuk. Itu menyilaukan seperti bintang-bintang dan berkedip-kedip dengan cemerlang. Selain itu, 8 bola cahaya membentuk 8 simbol, masing-masing terletak pada posisinya masing-masing di dalam jaring. Formasi 8 laba-laba, juga dikenal sebagai formasi laba-laba emas 8 trigram, adalah formasi ganas dan terkenal milik Danau Roh Iblis. Itu telah menjebak dan membunuh dewa di masa lalu, memberikannya reputasi yang sangat mengejutkan di era kuno. Ini jelas bukan formasi besar asli, tapi itu masih formasi kuno dengan jiwa formasi. Setelah dilepaskan, angin kencang akan bertiup dan kekuatan surgawi yang luas akan melonjak. Selain jaring laba-laba yang bersinar dan mengunci dunia, 8 simbol terus-menerus melepaskan bulu laba-laba emas. Mereka terjalin seperti jarum di mana-mana di langit. Kilatan melintas di mata Shihao. Ketika dia bertarung melawan Shi, inilah yang menyerangnya.
Jika bukan karena kebangkitan tulangnya yang tertinggi, membiarkan kekuatan ilahinya menyebar, dia akan berada dalam bahaya besar. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Saya harus segera membunuhnya, kata Shi Hao pada dirinya sendiri. Itu karena lukanya lebih buruk dari yang dia harapkan. Terus-menerus menggunakan teknik Vermilion Bird yang sombong memberikan beban yang cukup besar pada tubuhnya, dan pada saat ini, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dengan suara syua, Shi Hao memasuki formasi. Api Dao dan api Vermilion Bird keduanya meletus untuk membakar formasi emas yang hebat ini. Namun, formasi ini tahan terhadap air dan api. Artefak berharga sulit untuk dipatahkan. Kedelapan simbol itu sangat istimewa, memiliki kemampuan untuk melenyapkan semua zat materialistis. Shi Hao mengalami banyak masalah dalam formasi besar. Laba-laba emas besar mencibir dan melepaskan serangan paling ganas. 8 simbol berkedip, dan di dalam formasi besar, rantai besar memanjang dan menutupi segalanya. Itu akan menjebak Shi Hao sampai mati. Anak muda, pada akhirnya, kamu masih terlalu tidak berpengalaman. Kamu masih terlalu muda dan lemah. Itu berbicara dengan tenang. Jika pihak lain tidak terburu-buru, maka itu tidak akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, apa yang terjadi segera setelah membuat wajahnya membeku? 10 lorong surgawi muncul di sekitar Shi Hao, dan mereka kemudian mulai menghasilkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Pola kuno mulai terjalin. Tidak bagus. Laba-laba emas terkejut. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Semua lorong surgawi laba-laba dilepaskan, dan mereka bergema sebagai tanggapan. Hong! Pada saat berikutnya, lorong-lorong surgawinya terbakar. Helai demi helai kekuatan ilahi bangkit dan bergegas menuju jalan surgawi Shi Hao. Apa yang sedang terjadi? Tidak hanya laba-laba emas yang ngeri, bahkan para pembudidaya lainnya ketakutan melampaui kepercayaan. Lorong-lorong surgawi laba-laba emas meraung, terbakar hebat saat nyala api ilahi mendidih. Pengorbanan hidup! Seseorang berteriak keras. Ekspresi semua orang berubah. Laba-laba emas berteriak sedih. Ia menyadari bahwa lorong-lorong surgawinya telah menyatu dan tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah itu akan dipersembahkan sebagai korban hidup. Awalnya, Shi Hao mempelajari Dao di bawah pohon willow dan mengembangkan 10 lorong surgawinya untuk menempa jalan baru ini. Saat itu, terlalu banyak tanda dan risiko buruk, jadi dia tidak menggunakannya. Namun, dia tidak pernah menyerah dalam hal ini. Selama waktu luangnya, dia masih akan bereksperimen dan dengan sungguh-sungguh memolesnya. Dia meraba-raba jalannya melalui jalan yang menakutkan, dan pada saat ini, dia tiba-tiba mengungkapkannya, tidak lagi merahasiakannya. Laba-laba emas berteriak sedih. Bagian surgawinya tenggelam, dan tubuhnya sendiri dibakar oleh cahaya yang berapi-api. Kekuatan ilahi terus meningkat dan memasuki lorong surgawi Shi Hao. Cahaya ilahi warna-warni yang menguntungkan dan menyilaukan terbang berturut-turut. Adegan ini benar-benar mengerikan. Bahkan para ahli tertinggi merasa tubuh mereka menjadi dingin. Mengapa saya merasa mirip dengan pohon catail iblis dari zaman kuno? Dia merebut esensi ilahi orang lain untuk terus memperkuat tubuhnya sendiri. Gumam seseorang. Ketika kalimat ini diucapkan, banyak orang langsung merasakan jantung mereka berdebar kencang. Selama era kuno, pohon catail iblis telah melepaskan pembantaian yang benar-benar membawa malapetaka. Hanya setelah semua orang suci bergandengan tangan dan seluruh dunia menawarkan dukungan mereka, akhirnya padam. Tidak. Laba-laba emas berteriak dengan sedih, tetapi itu tetap tidak berguna. Pengorbanan hidup terjadi terlalu cepat. Mereka berada di dalam 8 trigram jaring laba-laba dengan sutra laba-laba yang menghubungkan mereka bersama, menjadikannya situasi terbaik untuk pengorbanan.
laba-laba emas menyatu dengan lorong surgawinya dan mulai menguap juga. Itu berubah menjadi untayan cahaya warna-warni yang cemerlang sebelum memasuki 10 lorong surgawi besar Shihao. Itu menjadi lebih lemah, dan akhirnya, itu berubah menjadi abu bersama dengan formasi emas, menghilang dari tempat ini. Ketika bagian terakhir dari roh sejati mencoba melarikan diri, Shihao menjentikkan pergelangan tangannya, menghasilkan pagoda pemadam jiwa. Dengan suara hong, itu turun, memadamkannya. Pakar tertinggi laba-laba emas telah meninggal, membuat semua orang ketakutan. Tubuh bersinar Shihao duduk di atas artefak magis. 10 lorong surgawinya berputar-putar, berhamburan ke bawah untayan demi untayan sutra. Ini adalah esensi ilahi yang dapat digunakan untuk menyehatkan tubuhnya. Daerah ini sangat kacau. Banyak orang terjebak dalam pertempuran, tetapi pada saat ini, semuanya menjadi tenang. Shihao awalnya terluka parah dan mengejutkan, tetapi ketika pertarungan lain pecah, kekuatannya tampak tetap konyol seperti sebelumnya. Ini adalah laba-laba emas besar yang kita bicarakan, namun digunakan sebagai korban hidup. Yang paling menakutkan semua orang adalah bahwa dia tampaknya telah memperoleh beberapa manfaat besar dari pertempuran itu. Esensi ilahi memasuki tubuhnya seperti gelombang, memberi nutrisi pada tubuhnya dan membuatnya mekar dengan cahaya yang berharga. Dengan setiap pertarungan, saudara batu kecil itu tampaknya menjadi lebih luar biasa. Apakah dia benar-benar akan menjadi tak tertandingi? Banyak master sekte merasa gugup, dan mereka yang mengambil tindakan secara rahasia menjadi semakin tidak tenang. Pemuda ini terlalu kuat. Di masa depan, siapa yang bisa menghentikannya? Cahaya warna-warni yang menguntungkan mengalir dari 10 lorong surgawi. Mereka semua mengalir ke tubuh Shihao, mengisi kembali dirinya yang terluka. Luka-lukanya mulai sembuh bahkan lebih. Seluruh tubuhnya menjadi berkilau, tembus cahaya, dan dipenuhi dengan kemegahan ilahi. Tidak lama kemudian, Shihao berdiri. Apa yang membuat semua orang terdiam adalah begitu dia membuka mulutnya, seteguk darah terbatu keluar. Sepertinya luka-lukanya sulit untuk disembuhkan, tetapi ini adalah kondisi yang dia alami ketika dia baru saja menggunakan ahli tertinggi sebagai korban hidup. Apakah dia mengejek semua orang, atau apakah tubuhnya benar-benar dalam kondisi yang mengerikan? Wajah orang banyak menjadi jelek. Itu adalah satu hal yang mereka tidak bisa melawan Shihao dalam kondisi terbaiknya, tetapi jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkannya ketika dia tidak bisa berdiri dengan benar, maka wajah seperti apa yang mereka tinggalkan? Wajah nenek Shihua menjadi sedih. Dengan suara rendah, dia berkata, "Penatua Zong, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengakhirinya? Saya benar-benar tidak ingin melihat pemuda ini lagi. Karena dia bukan milik sekte kita, dia pasti akan membawa masalah besar cepat atau lambat. Pemuda ini benar-benar berbakat di luar kepercayaan. Dia tidak peduli dengan tawaran yang diberikan oleh Heaven Mending Sekte dan tidak mau bergabung dengan mereka. Ini melahirkan niat membunuh di dalam hati wanita tua itu. Jika itu adalah pemuda biasa, maka dia tidak akan terlalu peduli. Namun, semakin dia mengerti dan mengamatinya, semakin dia menjadi takut. Bakat luar biasa yang melengkung seperti surga ini pasti akan mempesona dunia. Bahkan mungkin mempengaruhi prospek sekte besar tertinggi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.